Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tengah jalan menuju masjid Palestina, Nabi Muhammad mendapatkan bau-bau yang harum. Ambu wangi ngenten Pak, di dalan niku ambu wangi. Kemudian Nabi Muhammad cari tekon dia. Bau harum ini dari mana sumbernya? Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadir raiha?" Ini bau harum dari mana Jibril? Dari mana ini bau? Kok enak teman ambune iki? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun wa auladiha." Wahai Rasulullah, semerbak harum yang kamu cium saat ini adalah sumbernya dari kuburannya Masyitah, tukang sisir anak wedoke Fir'aun. Nggih, tukang sisir ya Pak. Maka Nabi Muhammad bertanya, kok iso? Kok bisa mempunyai kemuliaan seperti ini? Maka diceritakan oleh malaikat Jibril, hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian yang lalu sudah kita bahas sabab musabab daripada peristiwa Isra Mi'raj sampai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh malaikat Jibril turun di tempat-tempat yang penuh barokah. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh malaikat Jibril untuk berangkat lagi menuju Masjidil Aqsa. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kejadian-kejadian yang sangat unik. Dan kejadian ini sengaja Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kejadian tersebut akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina. Tujuan daripada Isra dan Mi'raj selain tasliyatan lin Nabi, untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ juga Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Di antara yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad melewati satu kaum, turdakhu ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau perjalanan ke Palestina itu ngelihat sekelompok manusia, ada beberapa manusia punya kepala utuh, kemudian di hadapannya disediakan batu yang besar, diambil itu batu kemudian dipukulkan ke kepalanya, dikeprok dewe ndase Pak, dipukul sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala, woto lagi itu kepala, dipukul lagi sampai hancur. Ketika Nabi Muhammad ngelihat kejadian aneh seperti itu, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa itu orang? Siapa itu manusia? Punya kepala utuh kok dikepruk dewe ndase. Kenapa itu Jibril? Siapa mereka? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Itu wahai Rasul adalah umatmu yang kepalanya malas untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kepala daripada umatmu yang tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat cuma diolor-olor sampai metu waktu nih. Gampang wis engko ae, gampang. Duhur campur asar, subuh campur duha. Iya, sholat cuma ada aturan. Dan orang yang seperti ini akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang pedih, yaitu disediakan batu yang besar, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk dipukulkan kepada kepalanya sendiri, kongkon ngepruk awake dhewe. Hati-hati, ini sholat nih Pak, tonggak Pak, sholat niki tiang agama. Sholat ini tolak ukur kebahagiaan kita dunia akhirat. Kalau jenengan kepingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW,
jaga sholat 5 waktu. Nih, coba jenengan mikir dah. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jenengan andalkan apa? Apa yang Anda andalkan? Sholat, amburadur, haji, riya, sedekah, sombong, ngaji ngenteni Ramadanan, nggih. Terus amal ibadah apa yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lain andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini andalan kita nanti di akhirat. Nah, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaratnya satu, jaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hamba Allah yang telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nopo janjine? Janji yang bisa menyebabkan umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat ini janji apa? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wahiyya as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Ketika jenengan sudah sergap salat 5 waktu, istiqomah salat 5 waktu, jaga salat 5 waktu, tepat pada waktunya, sesuai syarat rukunnya, kemudian Anda gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad, disitulah letak pintu syafaat Nabi Muhammad terbuka lebar untuk Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda malas sholat 5 waktu, walaupun Anda miliaran sedekahnya, walaupun Anda tiap bulan umroh, walaupun Anda sedekahnya miliaran bangun masjid ewonan, tapi ketika Anda malas sholat 5 waktu, jangan berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala menolong umatnya yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Tolak ukur, nggih. Kalau jenengan kepingin selamat dunia akhirat, jaga sholat 5 waktu. Percuma Anda sedekah, percuma Anda haji, percuma Anda ibadah apapun, tapi kalau sholatnya bobrok tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku Pak kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu makhluk yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad malas ibadah? Tambah sergap sembahyang ya Pak, tambah sholat sampai hatta tawarramat qadama, sampai telapak kaki Nabi Muhammad itu pecah-pecah. Ketika itu Hababah Aisyah ngelihat Nabi Muhammad, kasihan, sergap sembahyang Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ditegur oleh Hababah Aisyah, wahai Rasulullah, wahai kanjeng Nabi, jenengan kan sudah diampuni dosanya oleh Allah, jenengan kan sudah dijamin masuk surga, ojo kesel-kesel ibadah. Apa jawab Nabi Muhammad? Afala akunu abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad Pak yang dijamin masuk surga tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Lah mosok potongan kulon jenengan yang ndak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, kok ngomong sing penting hati. Loh, iki ajarannya sopo? Ajarannya siapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, melaksanakan haji bagi yang mampu, mengeluarkan zakat ketika Anda ada uang yang lebih. Ini Islam. Kalau Anda mengatakan sing penting eling, berarti jenengan bukan Islam. Jangan ngaku Islam kalau Anda tidak sholat 5 waktu. Sholat niki Pak tiang agama. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad, fakama la hayata liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Nabi menggambarkan kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama itu seperti kedudukan kepala di antara anggota tubuh manusia. Sebagaimana tidak ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak ada Islam tanpa sholat.
Kalau ada orang tidak punya tangan bisa hidup, orang tidak punya kaki bisa hidup, orang tidak punya kepala ya kondurun ini Pak. Nggih, tidak mungkin orang bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga kalau ada orang ngaku Islam tidak berangkat haji masih dikatakan Islam, mungkin dia tidak mampu. Kalau ada orang Islam tidak puasa Ramadan masih dikatakan Islam, mungkin dia sakit. Kalau ada orang Islam kok tidak mengeluarkan zakat masih dikatakan Islam, mungkin dia orang miskin. Tapi sebagai orang Islam kok tidak sholat, nih diragukan imannya. Ini kewajiban sholat nih Pak, kewajiban yang sangat istimewa di sisi Allah. Tolak ukur keimanan yaitu ketika Anda menjaga sholat 5 waktu. Haji, puasa, zakat, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu masih melalui perantara malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan kewajiban sholat. Ketika Allah akan memberi kewajiban sholat 5 waktu kepada umat Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan Isra Mi'raj. Disitulah Allah memberi hadiah kepada Nabi Muhammad 5 sholat 5 waktu yang kita saat ini mengerjakannya. Mudah-mudahan istiqomah. Nggih, ini kewajiban yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Karena itu menjadi tolak ukur. Kalau Anda kepingin selamat dunia akhirat, kerjakan sholat 5 waktu. Malaikat Jibril itu Pak pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang cukup panjang. Di antaranya perkataan malaikat Jibril, ya Muhammad, tarikus shalah ma lahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Rasulullah, aku diperintah oleh Allah Ta'ala datang kepada kamu memberikan informasi daripada Allah. Siapa orang daripada umatmu, kata malaikat Jibril, berarti ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang daripada umatmu berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu dengan macam-macam alasan, malahu nasibun fi hududik, dia tidak mendapatkan bagian-bagianmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau Anda hidup di atas dunia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, tak jamin Pak bakal ruwet uripin jenengan, bakal sumpek, bakal galau, wes susah terus jenengan. Walaupun jenengan suki, walaupun Anda orang mampu, tapi Anda tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala gara-gara Anda tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bakal seneng uripin dunia, sumpek. Walaupun Anda orang kaya bakal sumpek. Tapi berbeda kalau orang sergap sholat 5 waktu, walaupun hidupnya serba kekurangan, tapi dikai ati sing legowo Gusti Allah. Uripe enak, ayem, tentrem, enak. Turu ditiker, delosor sampai ngorong-ngorong. Nggih, mangan tahu tempe sampai gelegean. Nggih, kenapa? Dapat rahmatnya Allah Ta'ala, uripe seneng, hidupnya tentrem. Sebabnya apa? Menjaga sholat 5 waktu. Wala fi syafa'atik, kata Allah Ta'ala, umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat, kamu tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala memberi syafaat umatmu yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah tidak segan-segan wahai Muhammad akan mengeluarkan umatmu yang berani meninggalkan sholat, dikeluarkan daripada golongan umatmu, tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Loh, lek ndak diakui mana ngambil umat Nabi Muhammad, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, terus jenengan jaluk tolong sopong kok di akhirat. Satu-satunya makhluk yang bisa menolong kita di hadapan Allah hanya Nabi Muhammad. Loh, kalau jenengan sudah dikeluarkan daripada golongan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mengakui lagi Anda sebagai umatnya, jurusannya setunggal Pak, neraka. Nah, mumpung jenengan dikasih sehat walafiat, Isra Mi'raj saat ini momen introspeksi, koreksi diri. Ya opo sembangi kulon jenengan sing rumiyin-rumiyin, yang dulu-dulu bagaimana? Yang dulu-dulu pernah ndak sholat qodoi, yang dulu-dulu pernah ndak sholat tobat, kemudian niat
ya Allah, aku biyen rumiyin aku durung antuk hidayah ya Allah. Sepurun ya Allah. Saat ini aku niat ya Allah, aku akan mengqadha seluruh salatku. Aku janji ya Allah, di dalam sisa umurku ini aku ya Allah, aku janji nyenengno ati Nabi Muhammad. Ngono, Pak. Niat. Nah, Anda punya istri, Anda punya anak, didik anak Anda untuk melakukan sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat dikerjakan, Pak, aman jenengan, insya Allah yugone kulon jenengan dijogom Gusti Allah. Istri Anda, keluarga Anda bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sholat 5 waktu. Hati-hati, nggih, hati-hati. Ini Rejab niki, Pak, ini ulang tahunnya kewajiban sholat, nggih. Niki ulang tahun niki Rejab niki. Naam, saya lanjut lagi ya. Walhasil perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Palestina sangat istimewa, dan di situ banyak kejadian-kejadian aneh yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya lagi Nabi Muhammad SAW ketika tengah jalan menuju masjid Palestina, Nabi Muhammad mendapatkan bau-bau yang harum. Ambu wangi ngenten, Pak, di dalan niku ambu wangi. Kemudian Nabi Muhammad cari tekon dia, bau harum ini dari mana sumbernya? Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadir raiha? Ini bau harum dari mana Jibril? Dari mana ini bau? Kok enak teman ambune iki? Maka malaikat Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyitah binti Fir'aun wa auladiha. Wahai Rasulullah, semerbak harum yang kamu cium saat ini adalah sumbernya dari kuburannya Masyitah, tukang sisir anak wedoke Fir'aun. Nggih, tukang sisir ya, Pak. Maka Nabi Muhammad bertanya, kok iso? Kok bisa mempunyai kemuliaan seperti ini? Maka diceritakan oleh malaikat Jibril, dulu ini Masyitah. Masyitah itu tukang sisir perempuan. Nah, Fir'aun mempunyai anak perempuan. Enten baby sister lah kalau zaman sekarang, nggih. Baby sister, tukang sisir enten. Nah, ketika tengah-tengah nyisir, Pak, ketika tengah-tengah nyisir, kemudian sisirnya lugur, jatuh ini sisir, refleks mengucapkan Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan Fir'aun celaka. Dengar anak Fir'aun nih, kaget anak Fir'aun. Kemudian tanya ini anak, awalaki rabbun ghairu abi? Masyitah, kamu kok nyebut-nyebut Allah? Apakah kamu punya Tuhan selain abahku? Maka dijawab dengan tegas, Rabbi wa rabbuka Allah. Nak, Tuhanku, Tuhan yang jenengan setunggal, podo Gusti Allah. Ditantang sama Masyitah nih. Afa ukhbiru bidzalika abi? Masyitah, wani enggak jenengan? Perkataanmu ini aku laporkan kepada orang tuaku. Monggo, laporkan kepada orang tuamu. Aku punya Tuhan selain abahmu. Aku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tambah pegel anak niki, Pak. Berangkat nang ayahe, ngabarkan kepada Fir'aun, wahai ayahku, ketahuilah Masyitah mempunyai Tuhan selain engkau. Pegel Fir'aun. Temenan ta iki? Benar. Maka dipanggil Masyitah. Masyitah, apakah benar kamu punya Tuhan selain aku? Benar. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhan kula, Tuhan jenengan sami. Tuhan saya, Tuhan kamu sama, wahai Fir'aun, Allah. Tambah pegel Fir'aun. Panggil keluarganya. Suaminya panggil, anaknya panggil. Nah, Masyitah ini punya anak 3, Pak. 2 sudah besar, 1 baru lahiran, si cilik, masih kecil, masih digendong sama Masyitah. Kemudian sediakan panci yang besar, isiin lengo keltik niku, isiin minyak, bakar sampai panas, bakar. Setelah itu membara, panas, mendidih itu wajan. Ditanya lagi nih Fir'aun Masyitah, Masyitah, yuk coba jenengan jawab, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Rabbi wa rabbuka Allah. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu Gusti Allah. Cemplung anaknya, dilempar, Pak. Anak yang pertama dilempar nang wajan sing panas nih, Pak. Ya mateng, Pak. Coba Anda bayangkan, anaknya digodok, digoreng di ngarepe wong tua. Ini taruhan iman nih, Pak.
Ini harus nih, iman ini modal sampai akhirat. Kemudian ditanya lagi, Mas Ito, jenengan kan sudah paham, tuh lihat anakmu sudah mateng gitu ya. Sekarang saya mau tanya lagi, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Tambah tegas, Pak. Tambah tegas ini Mas Ito. Rabbi wa rabbuka Allah. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu satu, Allah. Cemplung nama neng. Diambil anak yang kedua, cemplung no, mati. Anak pertama, anak kedua meninggal. Ayo, jenengan wanita ron mana enggak? Ayo, saya tanya, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Rabbi wa rabbuka Allah. Tambah lantang, Tuhanku, Tuhan jenengan sami Gusti Allah. Dicemplung no bojone. Masih toh, keluargamu sudah meninggal semua, tinggal kamu dengan anakmu yang kecil. Sekarang aku mau tanya terakhir kepada kamu, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Di situ ketar-ketir, masih toh keweden, ya ketakutan Pak, bukan takut atas dirinya, tapi sakno be anak ini, tas lahir Pak, masih kecil. Ketika mau ngatakan Rabbi wa rabbuka Allah, khawatir anaknya, maju mundur, subhanallah. Berkat menjaga iman, Allah tampakkan kemuliaan Mas Ito, Allah tampakkan karomah daripada Mas Ito. Tahukah Anda Pak, arek bayi hitungan mingguan langsung berucap kepada ibunya, qa'i wala tataqa'asi, wahai ibuku maju terus jangan mundur, kamu di jalan yang benar. Ketika digendong delok arek cilik iso ngomong, tambah yakin be Gusti Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Fir'aun, Tuhanku, Tuhanmu Allah. Ngamuk Fir'aun, langsung dicemplungno ibu sa anake, mati satu keluarga tapi membawa iman. Berkat Mas Ito kuat menjaga imannya, walaupun taruhan nyawa, cekel iman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Muhammad mencium bau wangi daripada kuburan Mas Ito. Ini berkat menjaga iman. Karena itu Pak, Bu, nih akhir zaman nggih, fitnah agama di mana-mana. Kita jaga iman. Kalau Anda jaga iman, insya Allah Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Kalau orang nyekel iman akhir zaman nih Pak, nyekel iman, nyekel syariat Nabi Muhammad berat. Sampai dikatakan Nabi Muhammad kaqabidil jamroh, orang yang memegang syariatnya Nabi Muhammad di akhir zaman itu seperti megang bara api, panas. Jenengan jadi wong api, sholat 5 waktu dirasani Pak, sok suci, ojo semangat apa sih? Tas adzan langsung berangkat ke masjid, engkau ae loh, panas Pak. Tapi jaga, ini memang ujian kita di akhir zaman. Anda punya istri, kemudian Anda perintahkan untuk pakai jilbab, wah mungkin ambil mertua jenengan diamuk, anakku kan opo eno iki. Mulai udah panas, mulai opo mana dicadari Pak, langsung teroris, ninja, macam-macam udah panas. Tapi harus pegang yang kuat. Ini akhir zaman, sudah dikasih informasi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda jadi orang baik di akhir zaman, kalau Anda jadi orang yang memegang benar-benar syariatnya Nabi Muhammad, seperti memegang bara api, panas. Cuma Anda harus siap untuk memegangnya. Kalau Anda lepas, maka yang akan jadi korban kebakaran bukan kita aja, tapi keluarga yang ada di belakang kita. Jadi korban Pak, jadi korban semua. Jenengan punya istri, Anda perintahkan, Bu, saya kerja cari rezeki yang halal, aku njuk tolong, ojo metu teko omah nggih, ojo nonggo, ojo rasan-rasan, diem di rumah. Jenengan wong wedok sing paling apik tempatnya di jero omah, ojo nonggo. Ketika istri Anda patuh kepada perintah Anda, dirasani mbek tonggo-tonggo. Sakno ya, bojone kereng, ndak oleh metu lon, sakno di penjara bojone niku. Panas, Pak. Tapi selamat Anda selamat. Ketika Anda lepas, bojo ndak nggae jilbab di jarno, bojo nonggo ngerasan-rasan di jarno, akhirnya disitulah terjadi kebakaran.
bojone jenengan kok kesiram rentenir nggih, dikono rasan-rasan, dikono gorok macam-macam. Akhirnya yang jadi korban bukan Anda tapi keluarga kebakaran semua. Mungkin ketika Anda punya anak perempuan, Anda ketati, kemudian Anda kepikiran, lek anakku ndak tak oleh metu, dah rapi-rapi. Lek rapi harus pacaran dimi. Ketika Anda Anda lepas anak perempuan Anda, tidak menutup kemungkinan mungkin hamil di luar nikah. Kenapa? Anda lepas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Pak, Bu, ini akhir zaman, kita dekatkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing ake-ake solawat teng Kanjeng Nabi Muhammad dan jaga sholat 5 waktu. Kita berharap mudah-mudahan iman kita, iman anak turun kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada fitnah agama, dan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang dikaji di majelis ini menjadi ilmu yang manfaat, bisa menunjukkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.